Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang penuh dengan kekerasan, kebencian, serta kekhawatiran. Nah, saya pelajari mengapa semuanya ini bisa terjadi. Yang pertama, hal ini disebabkan karena manusia tidak lagi takut akan Tuhan. Manusia pokoknya ingin sesuatu dan dia paksakan untuk meraihnya. Tidak ada lagi norma-norma moral dalam masyarakat yang perlu diikuti, karena masing-masing sudah mengikuti jalannya sendiri. Pokoknya kalau saya mau sesuatu, saya harus mendapatkannya. Ketika manusia tidak takut akan Tuhan, maka manusia akan menjadi jahat. Ketika manusia tidak takut akan Tuhan, maka manusia akan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Karena dengan takut akan Tuhan, langkah-langkah manusia menjadi lurus. Jadi kita lihat kenapa dunia makin penuh dengan kekerasan, kebencian, dan kekhawatiran, karena manusia tidak takut akan Tuhan. Yang kedua, karena manusia telah menjadi hamba uang. Saudaraku, setiap orang perlu uang, dan Tuhan kita adalah Allah yang memberkati kita dan tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Tetapi ketika manusia telah menjadi hamba uang, maka manusia akan menjadi jahat. Karena selalu saya bilang, uang itu adalah hamba yang baik. Jika kita mampu tetap menjadi tuan atas uang kita, maka kita akan benar dalam langkah-langkah kita. Tetapi ketika uang telah menjadi tuan buat kita dan kita diperhamba oleh uang, maka saudaraku, kita akan hidup di dalam kejahatan demi kejahatan. Yang ketiga, saya pelajari kenapa dunia hari-hari ini makin penuh dengan kekerasan, kebencian, dan kekhawatiran. Yang ketiga, karena manusia makin serakah. Karena memang setelah manusia tidak lagi takut akan Tuhan, manusia menjadi hamba uang, maka kecenderungan selanjutnya manusia akan menjadi serakah. Nggak peduli tahu perasaan orang, nggak peduli tahu ini baik atau tidak baik buat orang lain. Yang penting saya mau, saya harus mengejar dengan cara apapun, mau halal mau haram, yang penting saya merebut dan meraihnya. Ketika manusia mulai menjadi serakah, maka dunia menjadi dunia yang serba menguatirkan. Dan yang keempat, saya pelajari kenapa dunia hari-hari ini penuh dengan kekerasan, kebencian, dan kekhawatiran. Karena manusia tidak lagi memahami tentang arti kasih yang sebenarnya. Manusia bicara tentang cinta, manusia bicara tentang seks, tapi manusia tidak mengerti arti kasih sebenarnya. Kasih yang bukan hanya menerima, tapi kasih yang memberi. Kasih yang bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi bagaimana hidup kita dapat berarti buat orang lain. Karena untuk itulah Kristus datang, supaya hidup kita dapat dalam kasih, hidup kita dapat memberkati, dan lewat hidup kita orang lain boleh mengalami kasih karunia-Nya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang damai sejahtera. Karena memang dunia ini memerlukan damai sejahtera. Suami-suami perlu damai, istri-istri perlu damai,
Anak-anak perlu damai sejahtera. Orang-orang kaya, orang-orang bisnis, orang-orang dagang perlu damai sejahtera. Orang-orang miskin, orang-orang biasa, pekerja-pekerja buruh-buruh, bahkan sampai oma dan opa pensiunan tetap memerlukan damai sejahtera. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini dalam program ini tentang damai sejahtera. Kita mau sama-sama belajar dari 1 Tawarikh pasal 12. 1 Tawarikh pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. 1 Tawarikh pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop pengikut-pengikut Daud di Siklak. 1 Tawarikh 12 ayat 1 sampai ayat 22. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklak selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kishi. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin, Abiezer kepala, dan Yoas anak-anak Semaah orang-orang Gibeah, Yesiel dan Pelet, anak-anak Asmawet, Beracha dan Yahu orang Anatot, Yismaya orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu yang mengepalai 30 orang, Yeremia, Yahasiel, Yohanan, dan Yosabat orang Gedera, Elusai, Yerimot, Bealia, Semaria, dan Sefaka orang Harufi, Elkana, Yeshia, Azriel, Yoezer, dan Yasoboam orang-orang Korah, Yula, Sebaya, anak-anak Yeroham dari Gedor. Juga dari orang-orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Ezer kepala, Obaja orang kedua, Eliab orang ketiga, Mishmana orang keempat, Yeremia orang kelima, Atai orang keenam, Eliel orang ketujuh, Yohanan orang kedelapan, Elisabat orang kesembilan, Yeremia orang kesepuluh, Makbanai orang kesebelas. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan mereka lah yang menghalau seluruh penduduk lembah sebelah timur dan ke sebelah barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lihat, Daud berkata, kalau kamu datang dengan maksud damai. Lalu ayat 18, lalu roh menguasai Amasai kepala ke-30 orang itu. Kami dibagimu hai Daud, dan para pihakmu hai anak Isai, sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Lihat, Daud bicara tentang damai dan juga sejahtera. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Juga dari Manasye ada yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama dengan orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan, raja-raja kota orang Filistin itu menyuruh dia pergi, katanya, mungkin dengan taruhan kepala kita ia menyeberang memihak kepada tuannya Saul. Lalu perjalanannya ke Siklak, sebagian dari suku Manasye, Adnah, Yosabat, Yediael, Mikael, Yosabat, Elihu, dan Siletai, kepala-kepala pasukan 1000 suku Manasye menyeberang memihak kepadanya. Mereka itu membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dan hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena ada damai sejahtera, Daud tidak perlu cari pengikut. Orang yang dikirim Tuhan
untuk datang membela dan membantunya. Saudaraku, Allah kita memang adalah Allah yang menyediakan damai sejahtera. Kalau rumah tangga saudara hari-hari ini sedang goncang, kalau hidup saudara hari-hari ini sedang dalam tekanan, kalau pekerjaan saudara hari-hari ini tidak ada harapan sama sekali, saya mau beritahu Allah kita adalah Allah yang menyediakan damai sejahtera. Nah, pertanyaannya, apa artinya Allah membawa sejahtera? Untuk apa Allah membawa damai sejahtera? Yang pertama, sehingga kita dapat membawa damai bagi orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tugas kita bukan hanya hidup berkemenangan, bukan hanya hidup diberkati, bukan hanya hidup dengan mujizat, tetapi salah satu tugas penting yang seringkali kita tidak sadari, Allah mau dimanapun kita ada, kita dapat membawa damai sejahtera Allah kepada banyak orang. Yang kedua, Allah menyediakan damai sejahteranya bagi kita, sehingga kita dapat membangun masa depan kita. Tahukah saudara, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang khawatir, orang-orang yang hidup dalam kepahitan, hari depannya pun akan menjadi gelap dan suram. Tetapi orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera, maka dia membangun hari depannya dalam kepastian, karena dia mengambil keputusan yang tepat, dan akhirnya dia menjalani hari depannya dengan penuh kemuliaan. Haleluya. Yang ketiga, Allah perlu menyediakan damai sejahtera sehingga kita dapat membuang segala kekhawatiran. Tahukah saudara, kekhawatiran membuat manusia aneh. Kekhawatiran dapat membuat manusia jadi sesat dalam langkah-langkahnya. Itu sebabnya Allah perlu memberi damai sejahtera sehingga kita dapat membuang segala kekhawatiran dan hidup dalam kepastian. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari Allah perlu menyediakan damai sejahtera sehingga kita dapat hidup dalam ketenangan. Orang kalau hidup dalam ketenangan, maka dia dekat dengan Tuhan. Orang kalau hidup dalam ketenangan, maka hari-harinya penuh dengan syukur. Orang kalau hidup dalam ketenangan, dia menjauh dari dosa. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah mau menyediakan damai sejahtera buat kita, sehingga kita dapat membawa damai, sehingga kita dapat membangun masa depan kita dapat membuang segala kekhawatiran, dan akhirnya kita dapat hidup dalam ketenangan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang mungkin sedang kehilangan damai sejahtera. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, turunkan damai sejahtera sehingga kami semua dapat membawa damai, kami dapat membangun masa depan, dapat membuang segala kekhawatiran, dan akhirnya kami hidup dalam ketenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.